Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk menerima materi kali ini? Kira kalian masih semangat ya? Nah, sebelum memasuki pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk sikapnya yang rapi, HP-nya bisa disimpan terlebih dahulu ya. Baik, sudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, apakah ada teman kalian yang berhalangan hadir? Ada. Ada siapa aja? Ada. Kenapa? Terus ada siapa lagi? Luar kota, Bu. Udah cukup. Nah, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Biaya produksi. Nah, itu menjelaskan tentang apa saja? Biaya yang dibutuhkan untuk produksi produk. Nah, itu kan sama-sama menjelaskan tentang usaha atau bisnis. Nah, ini Ibu mau tanya, sebelum kalian membuka usaha nih, apakah perlu untuk menyusun langkah-langkah agar usaha kalian itu berjalan lancar? Perlu. Nah, itu caranya dengan apa? Itu Biasanya anak ya. tujuan kita deadline pelanggan. Ya, betul. Analisis SWOT dulu. Ya, betul. Nah, kan setiap memulai usaha itu kita perlu menyusun atau persiapan perencanaan. Nah, itu disebut dengan business plan atau rencana usaha. Itu proposal seperti proposal usaha. Nah, dalam membangun bisnis itu ada beberapa tahap yang diperhatikan. Selain menentukan jenis, kita juga harus ada modalnya. Misalnya ya, kalau kalian mempunyai modalnya tidak cukup untuk mendirikan usaha itu, apa yang kalian lakukan selain minjam ke bank? Melakukan itu, Bu, promosi, Bu. Melakukan promosi, terus apa? Utang orang tua. Ini Ya, terus. reorder. Nah. Biayanya itu nggak banyak. Oh, iya. Nah, kita juga bisa melakukan namanya proposal usaha. Kita nyari ke investor. Nah, itu namanya proposal usaha. Ya. Berarti kalau kan, Bu, kalau sponsor kan bikin proposal. Ya, kita mau membuat proposal usaha terlebih dahulu. Jadi dia dapat modal ya, Bu ya. Ya, benar sekali. Nah, proposal usaha ini ialah media umum yang tertulis dan sistematis yang dibuat oleh wirausahawan untuk menjabarkan mengenai usaha baru dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Jadi, proposal usaha ini adalah dokumen tertulis untuk menjabarkan usaha kalian agar investor itu tahu apa aja usaha kalian tersebut. Nah, iya, benar. Nah, Ibu mau tanya, apa sih manfaat dari proposal usaha ini selain ke investor gitu? Menjelaskan usaha. Ya, terus. Jadi kita sebagai usaha itu sudah jelas mau kemana, terus bentuknya kayak gimana, diarahkannya gimana. Nah, iya. Iya, benar. Nah, ini juga ada sedikit beberapa fungsi dari proposal usaha. Yang pertama ada sebagai kerangka untuk mendirikan bisnis. Nah, bisnis ini juga ada kerangkanya agar kita terstruktur untuk berbisnis ya. Yang kedua ada sebagai perbandingan antara rencana sebelumnya dan hasil yang ingin diraih. Misalnya ya, di rencana sebelumnya itu kita harus omsetnya itu 50 juta. Tetapi kita nggak sampai omset 50 juta. Jadi kita harus melakukan evaluasi. Kita bisa melihat di proposal usaha itu. Gitu. Yang ketiga itu untuk merancang strategi bisnis. Nah, di proposal usaha ini juga ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini bisa dilihat dari kelebihan dan kekurangannya usaha kalian.
Terus yang keempat ada sebagai alat untuk mengembangkan bisnis, untuk inovasi dari usaha kalian. Biar berinovasi, nggak stuck di itu-itu aja usahanya. Nah, yang kelima itu ada untuk mendata persaingan di lapangan. Dan juga menghadapi resiko untuk mengambil langkah antisipasi risiko tersebut. Nah, selanjutnya ada sebagai materi yang diajukan untuk menjalin kerjasama dengan investor. Ini yang tadi kalian bilang untuk menjalin kerjasama dengan investor. Sampai sini kalian paham? Paham. Oke, selanjutnya kan kita sudah pengertian dan manfaat proposal usaha. Ini ada cara membuat proposal usaha. Ini diperhatikan dengan baik karena di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan proyek kalian untuk membuat proposal usaha. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, isinya pendahuluan ini ada latar belakang jenis usaha yang kita miliki, prospek usaha di masa mendatang, gambaran keunggulan usaha dan visi misi usaha kita. Jadi di isinya pendahuluan ini ada mengapa alasan kalian itu mendirikan usaha tersebut dan gambaran dari usaha dan visi misi usaha kalian. Nah, yang kedua itu ada profil usaha. Nah, profil usaha ini berisi profil lengkap mengenai usaha yang dijalankan, juga wajib dijabarkan secara jelas. Nah, ini dijabarkan secara jelas agar investor ini tahu apa usaha kalian dan nama badan usaha kalian itu apa, jenis usaha kalian apa, lokasi sama riwayat usaha. Nah, kemudian ada lokasi usaha. Nah, lokasi usaha yang di profil usaha itu kan cuma lokasi sedikit, nggak sampai bisa dilacak. Jadi di lokasi usaha yang ini harus lebih lengkap, lebih detail dengan bisa lokasi maps-nya bisa dimasukkan ke profil usaha agar bisa dilacak dan investor itu tidak ngira kita itu tipu. Jadi investor tahu lokasi usaha kita. Terus ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini isinya ada mengenai pemilik, asisten, staf produksi, staf admin, dan juga staf pemasaran. Nah, di struktur organisasi ini, meskipun hanya usaha kalian itu kecil atau menengah, nah itu harus memasukkan struktur organisasi badan usahanya. Nah, terus ada produk yang dijual. Nah, produk yang dijual ini, produk perusahaan harus dijabarkan secara lengkap, berupa jenis produk, spesifikasi metode produksi, keunggulan produk, kuantitas yang dihasilkan setiap produksi, kendala produksi, atau bahan baku yang akan dihadapi. Jadi di produk yang dijual ini isinya bahan baku usaha kalian, apa aja dijabarkan di produk yang dijual ini. Kemudian ada target pasar. Nah, setiap usaha yang kita dirikan tentu harus memiliki target pasar yang jelas. Hal ini penting dilakukan agar produk kita dipasarkan pada target market yang tepat. Nah, kita juga dapat mudah menentukan kebijakan harga produk. Sampai sini kalian paham cara membuat proposal usahanya? Nah, kan sebelum ini kan proposal usaha ini dijabarkan secara detail. Nah, ini juga ada yang namanya BMC. Nah, BMC ini memudahkan para wirausahawan dalam merancang bisnisnya pada berbagai aspek, sehingga menjadi gambaran umum bisnis secara utuh yang nantinya akan dijalankan oleh wirausahawan. Nah, sebelum membuat proposal usaha ini, nah BMC ini sebagai semacam kayak map yang sebelum dijabarkan di proposal usaha, yaitu media sederhananya sebelum proposal usaha. Jadi cuma poin-poinnya aja yang ada di BMC. Nah, itu ada gambarnya, ada 9 elemen, ada seperti customer segment dan lainnya. Nah, ini yang pertama ada customer segment. Nah, customer segment ini ialah siapa yang akan membeli produk Anda. Yaitu kayak target pasar, seperti ya, misalnya usaha kalian itu kayak gantungan kunci, berarti customer segmentnya itu kayak toko aksesoris. Nah, gitu.
Yang kedua ada value propositions. Nah, value proposition ini adalah keunggulan dari usaha kalian. Kalian jabarkan di value proposition itu apa keunggulan. Misalnya kayak dari daur ulang sampah, itu masuk ke value proposition. Ya, keunggulan produknya. Yang ketiga ada customer relationship. Nah, itu bagaimana cara menjaga hubungan dengan customer agar pelanggan kalian itu tidak ke pesaing lain. Jadi bisa membuat diskon atau promo gratis ongkir. Itu untuk menjalin hubungan erat dengan pelanggan agar pelanggan tidak lari. Nah, itu. Yang keempat ada channels. Channels adalah media yang bisnis gunakan untuk memasarkan produk kalian. Nah, itu seperti bisa ke media sosial seperti Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, sama Facebook, dan juga bisa ke marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Nah, kemudian ada key resource. Nah, key resource ini apa saja yang dibutuhkan dalam usaha kalian? Nah, seperti bahan baku. Jadi di key resource ini kalian jabarkan tuh bahan bakunya apa, terus ada sumber daya utamanya, misalnya kayak tenaga kerja, itu dimasukkan ke key resource. Nah, kemudian ada key activities. Nah, ini adalah kegiatan. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjalankan itu mau kemana? Itu mau kemana? Ya. Nah, itu ada key activities. Nah, key activities ini seperti kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjalankan bisnis, seperti kayak riset pasar atau evaluasi. Nah, kemudian ada key partners. Nah, key partners ini adalah siapa saja yang diajak untuk bermitra. Ini seperti kayak influencer. Jadi influencer itu untuk memasarkan usaha kita di media sosial. Nah, kemudian ada cost structure. Nah, cost structure ini bagaimana skema pembiayaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, itu skema pembiayaan modalnya itu untuk buat apa aja, misalnya buat bahan baku, listrik, atau sebagainya. Kemudian ada revenue streams. Nah, revenue stream ini anak-anak jangan ramai. Nah, itu ada bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang, seperti kayak putar balik keuntungan dari online atau keuntungan dari offline atau dari iuran anggota usaha itu. Gitu. Dari penjualan aja ya. Iya. Sampai sini paham tentang BMC? Paham. BMC ini harus dibuat sebelum atau sesudah? Sebelum. Karena ini kan media sederhana, lalu yang dijabarkan lebih detail itu di proposal usaha. Nah, ini cuma poin-poinnya aja. Kayak singkatnya aja. Ya, cuma poin-poinnya aja di BMC. Nah, kalau kalian sudah paham, kan tadi udah dibagi kelompok dan juga ada usaha, setiap kelompok kan ada usaha masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, sudah kan ya? Sudah, Bu. Jadi Ibu akan masih lembar kerja untuk BMC. Tadi berapa kelompok? Tadi 5. 5 apa 3? Satu kelompoknya 3. Oh, ini. Ini Mas Bu ya. Iya, itu wis. Sini. 3 lagi tak Bu atau aku sendiri wes. Tiga. Sama aja kayak yang tadi. Iya, iya. Ya, jadi Ambil. Terima kasih Bu. yang di belakang. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit apa 15 menit ini untuk 15. Baik. Silakan mengerjakan ya. Apa usahanya? Pulpen. Tuh, arek-arek iki sekolah ndak kondo. Iya.
Gimana? Ketemu wis tepakku ilang. Ada kesulitannya? Tidak, Bu. Bentar, Bu. Aman, Bu. Ayo. Ada kesulitan ya? Tidak. Ini nanti bisa aja terserah kan? Iya. Ini ada. Kenapa? Dan nama usahanya apa? Apa-apa? Bu, ini bebas atau bikin kayak yang sebelumnya? Bebas. Bebas, Sis. Kan kelompoknya kan ada yang hilang kan? Jadi bebas. Usaha apa aja. Nggak tahu diri. Siapin nih yel-yelnya. Case research. Nah, case research itu seperti bahan baku. Bahan baku dari usaha kalian. Iya, bisa. Kan ada sumber dayanya apa aja juga, seperti tenaga kerja. Ini nama kelompoknya nama kita apa? Nama kalian siapa aja? Cuma 2 aja tak? Namanya hebat sih. Hebat. Jangan berisik. Jangan berisik ya. Ini loh. Temannya kasihan.
sebentar. Teman-temannya kan masih belum. Tadi Ibu beri waktu 15 menit. Masih lama, tenang aja. Santai aja ya. Santai aja ya anak-anak. Masih belum. Masih panjang ya. Kurang 10 menit. Salah nggak apa-apa ya Bu. Makanya ada Nggak boleh jatuh nih kalau salah. Kurang 10 menit Mas Yan. Mana si tandunya? Tandu. Oke, data. Ayo dilihat. Nak Batim, udah tak? Kok cepat? Wih. Hebat. Dikerjakan. Kasihan ini loh teman nih. Nah, santai aja, nggak apa-apa, masih banyak waktunya. Oke, terus kemana kemarin? Mereka Justin. Langsung. Perbungkus. Revenue stream itu apa? Keuntungan kita. Nah, udah, jangan ramai. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Udah, jangan berisik. Dikerjakan ya. Ya Bu. Kalau yang muda nggak boleh berisik juga. Iya, nggak boleh. Hargai temanmu yang mengerjakan. Sampai ya, ya kurang 7 menit. Mega platform. Di ikut pengantar makanan kayak dia tambah nulis apapun media sosial. Jangan berisik. Terus setelah bikin BMC, kita bikin proposal. Iya, itu proyek selanjutnya. Kita akan membuat proposal usaha. Iya. Itu selama waktu 2 mingguan. Nah, kalian bisa konsul nanti ke ibu. Itu individu Nggak berkelompok, berkelompok. Iya, sama seperti kelompok BMC. Jadi usahanya sama juga.
Oh, jadi ini dilanjutkan jadi Iya. Nanti akan ada project sebelum selanjutnya. Oh, macam. Iya. Udah tak? Belum. Udah tak? Belum. Masih ada yang belum. Jangan berisik. Apa? Udah tak? Ada yang belum, ada yang belum. majukan mungkin. Iya, maju semua nanti. Waktu mau start titik langsung Udah semua tak? Udah apa belum? Itu ada yang belum. Sudah apa belum? Gak boleh bohong gitu. Nah, Jangan mencuri. sekarang setiap kelompok bisa mempresentasikan ke depan ya. Saya bu. Ini turun dulu. Ini ada dulu. Buan. Enggak boleh. Ini kasih. Iya. Kan dia terlebih dahulu mengangkat tangan. Ya silakan. Ini Belum. Belum. Dengarkan. Nama usahanya kita usahanya itu cake roll atau roll cake. sama aja ya dibolak-balik. Ya. Nama kelompoknya saya Mel Faiza dan juga Putri. Nama kelompok. Nama kelompok Makasih. ya, kelompok Gak ada kelompok. Kenapa apa? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kita harus menghargai teman kalian yang maju ke depan. Nggak boleh gitu. Ayo teruskan. Oke lanjut. Nah ini ada key partnersnya. Saya bekerja sama dengan supplier bahan baku kue kayak gitu, tepung, telur, itu bahan-bahan yang saya butuhkan nantinya. Terus saya bekerja sama dengan jasa pengiriman juga kayak apa sih namanya, Gojek kayak gitu untuk mengirim yang Ya. Nah, terus untuk key activitiesnya yang pertama ada produksi dan pengemasan, yang kedua inovasi rasa, jadi banyak rasa kecuali rasa cinta kepada Ya, teruskan. Nggak boleh. Ayo lanjutkan. Yang ketiga promosi melalui sosial media. Nah ini value dari produk Ya, kita, keunggulannya. yaitu lembut dan juga buatan rumahan dan juga Homemade ya? banyak varian rasa, harganya juga terjangkau. Ini ada key research, ada alat-alat yang nantinya saya butuhkan, ada bahan baku dan juga tenaga kerjanya. Nah, ini ada customer relationship. Nah, ini nantinya pelanggan itu bisa custom ukuran dan juga rasanya. Custom segmen ini semua kalangan, jadi anak kecil, kan ini kue ya. Iya. Bisa untuk anak kecil, dewasa, remaja, dan bapak-bapak, kakek nenek juga bisa. Terus? Channelnya saya akan menjual di sosial media, IG, TikTok, ya tahu lah ya. Nah, selanjutnya ada customer struktur, ada bahan baku, kemasan, promosi, dan operasional. Misalnya ada revenue streams, yakni
apa? Artinya ini Itu bagaimana kamu menghasilkan uangnya itu dari mana? Misalnya kayak keuntungan dari online atau keuntungan dari via offline-nya itu apa? nah biasanya itu saya kadang kalau ada bazar itu nanti paginya saya keluarkan di bazar. Dan juga nantinya bisa itu apa acara ulang tahun atau buat hampers atau gift. Kalau pacarnya ulang tahun nanti Bisa pesan ya? Wah, belum selesai. Orang tua yang atau best friend, HTS atau apapun lah itu. Udah. Bagaimana ada pertanyaan dari masing-masing? Melantur isinya. Boleh lihat usahanya seperti apa? Apa? Pancake-nya seperti apa? Pancake roll kayak Oh. itu loh. Berarti gulung. Oh, oke. Ya, baik. Silakan duduk, guys. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya. Ayo untuk kelompok selanjutnya. Saya Bu. Itu ada. Sabar. Udah. Jangan berisik. Segera dimulai. Ini kan nggak pakai yel-yel ya Bu ya? Bisa kalau ada. Kalau ada bisa. Ya, kami dari kelompok Bagadir. Tahu diri. Udah, ayo. Ya, Ayo. nama kita itu event organizer Syari. Kok gue sih? Enggak, jenengnya beda. Kurang Ya, inspirasi. kayak partnersnya itu ada fotografer, vendor MUA, dekor, catering, gantung. Oh, dan ini. Nggak boleh gitu. Ayo. Sabun. Terus ada kayak aktivitasnya kita itu promosi, terus ada kemitraan, kita harus jalin kemitraan sama pelaksanaan event. Karena kita di bidang jasa ya. Ya. Kayak researchnya itu ada SDM karena kita jasa, jadi kita butuh sumber daya manusia yang banyak. Terus media sosial. Value proposition-nya itu kita itu menekankan event organizer yang syar'i. Kok nggak direkam? Ayo lu. Kok nggak direkam Ya ya? rusak. Ulang-ulang nggak gelem aku. Ada, udah. Ayo. Ada backup semua acara. Jadi kita itu value. Nggak boleh gitu. Ayo. Sudah. Udah, hargai temanmu yang di depan. Ayo. Loh. Jangan rame. Nah terus nilai unggulnya kita itu kita membackup semua acara, tapi klien juga bisa pilih nggak boleh paket berisik. terpisah gitu. Terus ada customer relationship-nya, ada Member, terus desain dan juga packaging. Packaging. Nggak boleh berisik, Nggak boleh berisik ya. Aduh. Berarti nggak cari nggak boleh. Tidak melayani pernikahan siri. Kak, mau tanya. belum. Sebentar, masih belum sesinya. Terus ada artis. Apa? Nggak jelas. Ada revenue. Ada event dari event ya, pendapatan utama kita, terus ada promosi sosial media sama fotografer. Terus itu ada kos struktur. Struktur. Ada biaya meeting, biaya tenaga kerja, biaya Evaluasi eval, dan juga promosi dan promosi. juga event. Oh, yang customer segment itu kita musim-musiman juga instansi. Maksudnya kenapa kok kita menekankan syar'i itu biar orang-orangnya biar kayak cewek cowok itu nggak nyampur. Iya, Tapi benar. kalau mau nge-request nyampur ya Iya, nggak tidak apa-apa. bisa karena kita syar'i. Ya. Benar. Kok berbeda? Gimana ini? Semangat, nggak boleh gitu. Semangatnya apa? Karena kita pakai prinsip ekonomi syariah bukan ekonomi Tapi konvensional. katanya yang satu lagi kok boleh.
tahu. Ayo. Ya kamu mau Tesnya. bertanya apa? Itu tadi kan katanya karena ini prinsipnya kan syar'i ya kan. Nggak boleh gitu. Kan prinsipnya Belakangan. syar'i ya kamu. Berarti kalau ada orang non mus yang terinspirasi apa itu kan sumpama WO kalian bagus gitu kan. Ada orang non mus yang kepengen pakai jasa kalian itu pasti nggak dikasih. Ya boleh dong. Emang kalau Islam memisah-misahkan. Lo katanya pakai syariah katanya. Lah emang apa nih? Lo kan mau menerima konsep kita, ya nggak apa-apa. Kan kita punya nilai jualnya gitu loh. Ya berarti kalau misal mereka berminat, Mereka mau berminat. kan kita punya kan, jadi kan di Paham sini. nggak sih kamu itu maksudnya? Ya, kamu tahu value proportion nggak? Jadi itu Keunggulan. nilai unggulnya kita. Misalnya kalau ada non muslim minta ke kita ya mereka berarti berminat dan Iya. tertarik dengan value kita. Kan ngomong gitu berarti tadi kan saya. berarti kita tetap menerima dia dong dengan syarat dia mengikuti aturan Syar'i kita. berarti mereka harus syar'i. Emang syarat itu apa? Enggak harus tertutup. Kalau di Apa? bahasa kita itu syar'inya itu kayak terpisah cewek cowoknya. Kalau nanti kadang kalau nanti berarti kamu ngundang pendeta dong. Kan tadi apa value proportionnya? Mereka mengikuti aturan kita. Berarti ketika nonis mau ke kita ya nggak apa-apa dari mana. Masa Evita ngikutin aturannya? Lah, saya ngapain jadi ke kita kalau Nggak boleh. Itu udah value dari usahanya ke ininya mereka. Itu keunggulan. Udah jangan berisik. Udah jangan berisik. Siapa lagi yang mau maju? Dari kelompok mana? Kalian kan belum? Nggak ada. mau kamar mandi ya, Bu? Iya. Ayo. Enggak, Bu, korok, Bu. Kok Kamar mandi. bawa tas itu? Bahaya ini, Bu. Maaf. Kasih Sampulku Kelompoknya bukan satu. Ayo, maju, ayo maju. Jangan berisik. Nggak boleh. Ayo. Langsung dibaca tuh. Iya, langsung dibaca. Baca sambutan. Nggak usah, langsung dibaca. K-Partners. Oh, nama usahanya dulu ya. Minuman herbal instan, jahe, dan kunyit. Ya. Jangan berisik. Sakit. Wih. Malaria. K-Partnersnya petani lokal jahe dan kunyit, terus toko herbal atau reseller. K-Activitiesnya produksi dan pengemasan, promosi online, pengiriman dan pemesanan. K-Research ada jahe, kunyit, alat pengering, penggiling, terus value proportion atau kelebihannya itu ada minuman sehat alami tanpa bahan pengawet, praktis diseduh kapan saja, bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Customer relationship-nya promo dan diskon, edukasi manfaat herbal via medsos. Channelnya ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, terus Instagram, WA, TikTok, Instagram. titip di warung juga. Sama keliling-keliling. Customer segmennya ibu rumah tangga, terus Jangan diganggu temannya yang udah di depan. cost strukturnya ada bahan baku dan kemasan, peralatan produksi, terus ada ongkir dan logistik. Revenue streamnya penjualan per bungkus, paket hemat 5 bungkus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, udah. Nah, kan karena waktunya Ibu ini sudah mau habis, jadi di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ayo siapa? Kita penting untuk membuat bisnis plan proposal. Ya. Penting untuk membuka usaha. Iya, Ibu. Ya. Benar. Nah, terus ada yang bisa menyimpulkan? Iya,
sangat diperlukan karena apa nantinya kita tidak perlu repot-repot jika lupa atau apa membuka proposal kan terlalu Iya. banyak gitu. Nah ini memudahkan kita untuk melihat. Ya, media yang lebih sederhana daripada proposal. Nah, jadi kita setiap memulai usaha itu harus menyusun ya agar kita mendapatkan keberhasilan karena sejatinya wirausahawan itu yang dicari itu keuntungan, laba, bukan rugi. Gitu. Ya, jadi baik karena waktu Ibu sudah selesai akan itu nanti kan proyek selanjutnya. Jadi disimpan terlebih dahulu aja. Ya. Baik, untuk itu terima kasih ya kalian sudah semangat hari ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.